Di video kali ini kita akan bahas tentang jebakan finansial, karena hidup itu seperti sebuah gameplay, dan tiap orang punya gameplaynya masing-masing. Tapi secara general, kita harus memecahkan teka-teki kita yang pertama sebelum melanjutkan gameplay atau misi hidup kita yang sebenarnya, yaitu adalah financial freedom. Saya pernah membahas tentang 10 level kebebasan finansial. Teman-teman bisa nonton video saya yang ini, atau saya juga pernah bahas tentang gimana caranya kita bisa bebas dari hutang. Saya juga pernah bahas tentang sandwich generation. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Untuk sampai ke titik financial freedom yang pasti nggak mudah, karena untuk bisa sampai ke level itu ada banyak jebakan-jebakan finansial di sepanjang jalan. Banyak jebakan yang bisa membuat kita terdistract dengan tujuan utama kita. Kali ini kita akan bahas dan identifikasi semua jebakan-jebakan finansial agar kita nggak sampai jatuh ke lubang jebakan itu. Karena untuk keluar dari lubang jebakan finansial itu perlu waktu. Dan makin sering kita jatuh dalam lubang jebakan, makin lama kita sampai ke financial freedom, makin lelah dan makin sedikit sisa waktu kita. Di video ini saya akan share jebakan finansial yang hampir semua lubangnya mungkin pernah saya masuki. Buat teman-teman yang mau merdeka finansial dari saham Amerika, teman-teman bisa pakai GoTrade Indonesia. GoTrade Indonesia adalah solusi investasi saham Amerika yang sudah terregulasi Bapepti. Dengan GoTrade Indonesia, kita bisa investasi saham Amerika mulai dari $1 aja. Ada bonus waktu awal $2 buat teman-teman yang pakai GoTrade dengan kode ini. Kita mulai dari jebakan yang pertama ya, yaitu adalah pengeluaran yang tidak terkontrol. Belajar kontrol pengeluaran dengan menghitung budget. Saya pernah contohkan di video saya yang ini untuk menghitung semua pengeluaran kita selama sebulan melalui sistem toples. Kita siapkan 3 toples untuk kebutuhan sehari-hari, toples kebutuhan tersier, dan toples kebutuhan aneka tagihan primer seperti listrik, air, biaya keamanan, dan lain-lain. Kita isi dengan bond yang kita terima, dan di akhir bulan kita bisa buka dan hitung untuk tahu di mana kebocoran pundi-pundi uang kita. Karena sekarang untuk mengontrol itu lebih susah karena ada pay letter dan kita membayar dengan menggunakan digital wallet. Jebakan yang kedua adalah hutang dengan bunga tinggi. Hutang dengan bunga yang tinggi ini termasuk pinjol dan hutang kartu kredit yang nggak terkontrol. Yang aneh, banyak orang memanfaatkan kartu kredit untuk jaga-jaga. Padahal kalau untuk jaga-jaga, kita perlunya dana darurat, bukan hutang instan. Terutama pinjol, kalau kita udah terlilit hutang pinjol, keluarnya bakal susah sekali. Butuh terobosan finansial setara mujizat untuk keluar dari pinjol. Karena bunganya nggak masuk akal. Bunga per bulan untuk yang legal aja itu 13, sekian persen. Ini untuk maksimal yang diperbolehkan ya. Dan belum dipotong oleh berbagai biaya admin. Hutang 1 juta sekarang, beberapa minggu kemudian kita harus kembalikan 1.130.000. Kalau telat, jadinya bunga berbunga. Bahkan bunganya aja berbunga. Dan itu yang legal. Apalagi kalau yang ilegal. Pinjol adalah skema miskin instan. Dari yang miskin, jadi tambah miskin dan nggak ada kesempatan keluar. Jadi pokoknya jauh-jauh dari pinjol ya teman-teman. Jebakan yang ketiga, yaitu adalah hutang untuk modal bisnis yang belum tentu jalan. Bisnis yang gagal itu dampaknya udah besar banget, baik dari sisi finansial dan emosional. Apalagi kalau bisnis gagal plus menanggung utang. Keluarnya dari lubang ini juga nggak kalah susah. Makanya, sebelum kita mulai utang untuk modal bisnis, lebih baik kita test the water dulu. Mulai dari modal seadanya dan lihat respon market. Jebakan yang keempat, utang KPR di luar kemampuan. Beli rumah memang impian semua orang. Apalagi kalau ada embel-embel tanpa DP dan bisa dapat cashback. Tapi ingat, skema beli properti ataupun rumah dengan cara seperti ini itu adalah pedang bermata dua. Karena keluar dari hutang KPR itu nggak mudah.
Dan nggak semua bisnis yang dibangun di atas properti itu berhasil menguntungkan dan bisa menutup cicilan KPR-nya selama 10 bahkan 20 tahun ke depan. Cicilan KPR itu komitmen dalam jangka waktu panjang dan keluar dari hutang KPR itu susah pakai banget. Karena saya sendiri juga punya 2-3 kali pengalaman. Juga dampak setelahnya, meskipun kita udah bisa exit, data kita di rapor OJK itu masih ada untuk selamanya. Jadinya kita nggak akan mudah untuk mengambil kredit lagi, karena skor kredit kita udah jelek banget. Dan gagal bayar hutang KPR itu skor koleknya fatal. Tapi KPR nggak selamanya buruk kok. Selama kita beli properti sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan, KPR juga bisa digunakan untuk strategi alokasi budget. Mungkin ketimbang dimasukkan full ke properti atau rumah, mungkin bisa juga didiversifikasikan ke aset lain. Jebakan yang kelima, judi. Emang sih semua hal itu ada sisi gamblingnya. Misal, mau buka usaha di tempat baru, pindah kota, karir di perusahaan baru, kerja di industri baru. Itu ada unsur gamblingnya semuanya. Dan itu semua oke. Tapi yang salah adalah kalau kita kecanduan judi ala kasino. Pinginnya keluar modal dikit atau tanpa modal, terus kembali berjuta-juta kali lipat. Dan kabar buruknya, kita nggak akan pernah menang lawan kasino. Apalagi sebuah aplikasi yang udah didesain untuk itu. Misalnya judi slot, judi bola, atau bahkan binary option seperti binomo dan sejenisnya. Jebakan yang keenam adalah pay later. Saya termasuk yang nggak suka dengan pay later. Meskipun emang bisa dapat aneka promo bahkan diskon. Kenapa? Karena pengeluaran saya jadi nggak terkontrol. Waktu akhir bulan bisa kaget. Belanja apa aja ya, tagihannya sampai segitu. Nah, pay later itu membentuk habit kita untuk spending lebih mudah. Dan habit ini bahaya banget kalau nggak terkontrol. Dari sekedar pay later, jadi pay later yang nggak terbayar. Dan terpaksa harus ambil utang. Tapi habit untuk spending itu masalahnya udah terbentuk. Makanya banyak orang jadi dari pay later ke pay later lain dan dari satu utangan ke utangan yang lain. Jadi kesimpulannya lebih baik kalau nggak bisa bayar cash, jangan beli. Jebakan yang ketujuh, mobil baru. Mobil adalah aset yang terdepresiasi paling tajam. Kalau kita beli mobil baru aja keluar 1 meter dari dealer, itu kita udah rugi 10% di BPN. Ini case-nya kalau mobil baru ya. Belum lagi kalau kita kredit pakai leasing. Bisa-bisa kita bayar hampir 2 kali lipat harga mobil cash. Dan dulu saya punya pengalaman keluarga saya keluar masuk jebakan yang satu ini. Karena kita jual mobil lama kita, terus kita ambil leasing mobil baru, kan dapat sisa tuh dari penjualan mobil dan DP. Nah itu kita pakai buat senang-senang atau bayar kebutuhan lain. Dan kita beli mobil baru yang harus kita bayar 2 kali lipat lebih mahal daripada harga cash hari ini karena pakai leasing. Jebakan yang ke-8, peer pressure. Nah ini alasan saya pribadi nggak cocok tinggal di kota besar. Karena tinggal di kota besar dan metropolitan itu peer pressure-nya tinggi banget. Kalau nggak ngikutin temen, katanya nggak gaul dan nggak bisa masuk ke circle mereka. Kita jadi beli dan punya barang hanya karena tuntutan peer, bukan karena kebutuhan. Dan seringnya barang-barang mewah yang dilihat orang karena mereknya, bukan fungsionalitasnya. Merek itu emang penting, karena itu adalah janji produsen ke konsumen. Tapi merek juga bisa buat harganya menjadi over leverage. Dibeli bukan karena benda atau utilitasnya, tapi karena value yang melekat pada brand itu. Jebakan yang ke-9, salah investasi. Salah investasi termasuk salah investasi pada platform atau model bisnis scam. Model bisnis yang emang didesain untuk mengambil uang orang lain. Misal, money game atau skema piramida yang pasti runtuh. Saya pernah bahas tentang Ponzi dan skema piramida di video yang ini ya. Dan sekarang, orang mau scam orang lain itu terang-terangan banget. Dan yang ikut mungkin juga tahu kalau itu ujungnya akan scam.
Mereka cuma cari waktu kapan exit yang tepat. Nah, menurut saya ini bukan investasi, tapi kita bermain api di skema bisnis scam. Nah, daripada investasi di model bisnis yang nggak jelas, lebih baik kita investasi melalui aplikasi yang sudah mendapatkan izin oleh Bapepti. GoTrade Indonesia bekerja sama dengan Valbury Asia Futures yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. GoTrade Indonesia juga ada di bawah pengawasan Menkominfo. Valbury adalah salah satu pialang berjangka terbesar dan terpercaya di Indonesia. Teman-teman bisa install di Play Store dan App Store dengan kode ini. Di GoTrade Indonesia, kita bisa investasi pada 50 saham US pilihan, misalnya Google, Microsoft, Apple, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa dibeli mulai dari $1. Teman-teman bisa deposit melalui virtual account BCA, Mandiri, dan BRI. Oh ya, sebagai tambahan, jangan percaya dengan semua titipan dana investasi yang ada di Telegram, apalagi yang mengatasnamakan GoTrade. Karena semua titipan dana investasi di Telegram adalah penipuan. Jebakan yang ke-10, salah partner bisnis. Partner bisnis itu penting. Partner bisnis itu ibarat pasangan hidup. Penting banget untuk kita bisa ketemu dengan partner bisnis yang tepat. Karena kalau enggak, kita akan capek dan lelah mengurusi drama ketimbang mengurusi bisnis. Energi kita tersedot ke action dan praduga partner bisnis kita ketimbang operasional bisnis yang harus diperhatikan. Jebakan yang ke-11 adalah salah menikah. Menikah dengan orang yang salah itu akan jadi beban finansial yang sangat besar. Selain beban, juga luka secara emosional. Bill Gates aja harus kehilangan 50% hartanya setelah bercerai dengan istrinya Melinda. Jebakan ke-12, salah profesi atau salah pekerjaan. Nah, kalau kita sampai salah profesi atau pekerjaan itu fatal banget. Karena kita bayar mahal dalam hal waktu dan energi. Makanya dari dulu saya nggak suka dengan pekerjaan yang asal dapat tambahan, asal dapat sampingan, tapi nggak ada karirnya atau nggak ada yang bisa saya pelajari. Jadi saya cari pekerjaan yang bisa long term dan ada karir dalam jangka waktu yang panjang. Jebakan ke-13 ada peak butchering. Peak butchering adalah penipuan finansial dengan bumbu romansa. Dan sekarang sedang tren banget cari mangsa di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dan ini nggak main-main, si korban bakal keblinger dan dimabukkan rasa cinta palsu. Dan ia bisa kasih seluruh hartanya ke penipu. Ini adalah sindikat penipuan lintas negara. Saya pernah membuat video tentang peak butchering scam. Di video yang ini teman-teman bisa nonton ulang ya. Jebakan ke-14, nggak punya dana darurat. Berdasarkan data di Amerika Serikat, pada tahun 2022, 56% orang nggak bisa membayar tagihan emergency sebesar $1.000. Ini berdasarkan data yang didapat dari survei pada 1.000 warga negara Amerika melalui telepon. Di negara lain seperti Indonesia, pastinya angka ini lebih tinggi lagi. Pandemi di 2020 kemarin membuktikan bahwa langit nggak selamanya biru. Jadi punya dana darurat itu wajib hukumnya. Saya pernah membuat video tentang dana darurat di video yang ini, teman-teman bisa nonton juga ya. Jebakan yang ke-15, menghindari risiko dan mencari jalan aman. Orang bisa sukses karena berani action meskipun beresiko. Istilahnya high risk high gain. Dan action beresiko ini lebih baik dilakukan pada saat masih muda, saat masih usia produktif. Karena kalau kita jatuh, dan kemungkinan besarnya emang jatuh, bouncingnya itu cepat banget. Contohnya resign, buka usaha itu beresiko, buka bisnis baru itu beresiko, kembangkan industri baru itu beresiko, jalan sama partner bisnis baru itu beresiko. Tapi sayangnya, orang pada umumnya malah take action hal-hal yang beresiko justru setelah pensiun. Potensi gagalnya sangat besar dan potensi bouncing laginya sangat kecil. Karena sudah bukan usia produktif dan kalah dengan yang lebih muda yang juga cari rezeki di sektor atau industri yang sama. Kalau prinsip saya sih dari dulu, kira-kira sejak 8-10 tahun yang lalu ya, setiap tahun harus punya satu big move, satu big action, punya satu big action yang bisa bawa kita naik kelas.
Misal, buka usaha baru, resign, pindah kota, punya partner baru, belajar hal baru, itu satu big move. Meski beresiko, kita naik kelas. Kalau gagal, kita bisa try again. Jadi jangan mau dibohongin sama jalan yang kelihatannya aman. Karena ujungnya sama aja. Bedanya, mau mulai masih muda atau mulainya nanti. Jebakan ke-16, membeli asuransi untuk investasi. Satu miskonsepsi besar adalah menganggap asuransi adalah investasi. Padahal asuransi itu untuk berjaga-jaga kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan. Dan asuransi hanya bisa dibeli sebelum hal-hal buruk terjadi. Tapi asuransi bukan investasi. Terus mengapa agen menjual asuransi yang ada investasinya? Ya karena market maunya asuransi tapi nggak mau uangnya hilang. Investasi melalui asuransi itu biayanya besar dan pernah saya bahas di video yang ini. Tapi bukan berarti kita nggak butuh asuransi. Asuransi yang real ya, bukan asuransi investasi seperti unit link misalnya. Hanya kita harus sesuaikan antara penghasilan dan asuransi kita. Saya juga punya asuransi yang real, asuransi untuk kesehatan. Dan itu hanya memakan 0,5–1% dari income saya. Nggak sampai membebani cash flow. Jadi jangan sampai asuransi ini dipaksakan. Sesuaikan dengan pendapatan yang kita punya, jangan sampai mengganggu cash flow. Jebakan ke-17, gaya hidup yang nggak sehat. Gaya hidup yang nggak sehat itu adalah jebakan finansial yang pengeluarannya harus kita bayar di kemudian hari. Misal, makan makanan yang nggak sehat karena ingin irit, atau mungkin mabuk, merokok, atau bahkan pakai obat-obatan terlarang. Semua itu nikmat di hari ini, tapi membawa laknat di masa datang. Jebakan ke-18, salah circle. Ada pepatah yang mengatakan, 5 orang teman terdekat kita akan kasih kita gaji dan rezeki. Ya ini hanya ungkapan aja sih, tapi ada benernya. Karena kalau circle kita salah, mungkin kita diajak untuk punya gaya hidup yang nggak sehat. Diajak punya mindset yang nggak beres. Diajak untuk bisnis yang kurang pas, uang kita dibawa lari, ditipu, bahkan diutangin. Jadi pilih baik-baik teman kita dan pilih baik-baik circle kita, karena circle kita itu adalah cerminan masa depan kita. Hidup hemat dan hidup pelit itu beda. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita hemat-hemat pengeluarannya. Misalnya edukasi, kualitas makanan, dan mungkin lebih tepat kita menyebutnya dengan hidup minimalis. Hemat bukan berarti pelit, karena ada sesuatu yang kalau kita hemat, malah buat kita rugi di masa depan. Minimalis itu beli dan punya yang perlu aja. Pelit itu berusaha mengurangi pengeluaran meskipun itu penting. Yang penting cari yang lebih murah, kalau perlu gratis, tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Kalau kita cari pendidikan yang murah, ya mungkin kita nggak bisa dapat pendidikan yang baik dan koneksi yang baik. N-A-T-U-R-E Nature F-U-T-U-R-E Future Nature Future. Kalau kita cari makanan murahan, mungkin nanti kita bakal keluar uang buat dokter. Kalau kita cari pengobatan alternatif, malah mungkin penyakit kita malah lebih parah. Kalau kita beli mobil karena murahnya aja, ya mungkin nanti akan masuk bengkel. Maunya kurangi pengeluaran, malah keluar uang lebih banyak di belakang. Saya pernah buat video tentang frugal living di sini. Jebakan ke-20, punya banyak benalu. Pernah nggak teman-teman mikir, kalau teman kita, saudara kita, itu masih ada nggak kalau kita lagi nggak ada duit? Mereka bakal tetap sama kita atau malah bubar. Waktu kita sedang kesulitan finansial, di situ kita bisa menilai teman-teman sejati dan saudara-saudara sejati. Kadang-kadang kita kira kita sedang jalankan amanah, padahal kita dijadikan yayasan sosial dan semuanya jadi benalu. Karena mereka kira kita sedang ada uang mungkin. Tapi faktanya, nggak semua orang yang mau deket sama kita itu tulus.
Jadi itu jebakan finansial, dan setiap hari iblis datang untuk bisikin kita agar kita salah langkah dan jatuh ke lubang jebakan finansial. Teman-teman pernah kena yang mana nih? Isi di kolom komentar ya.